lagi ke masjid, baru tawakal. Sederhana sekali, tapi inilah gambaran kehidupan. Ikat ontamu baik-baik, baru tawakal. Kalau nggak diikat, udah tawakal, terus hilang, tawakalnya salah. Sudah diikat rapi-rapi, masih hilang juga. Nah, tawakalnya benar. Sudah usaha, sudah ikhtiar, toh hilang juga. Gambarannya sederhana. Ikat ontamu baik-baik, lalu masuk ke masjid, barulah engkau bertawakal. Jangan onta dibiarin keliaran, lalu tawakal. Tawakalnya yang salah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita wajib berusaha, tapi tidak wajib untuk berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Berusahalah sebagaimana harusnya di satu sisi, tapi minta tolonglah kepada Allah di sisi lain. Ada keseimbangan. Orang yang terlalu panjang angan-angannya biasanya malas bekerja. Terangsang ngejar kerjaan yang gede, yang kecil kagak dikerjain. Akhirnya yang kecil lewat, yang gede kagak datang. Padahal rezeki itu kan yang penting mudawamahnya ya, rutinnya. Biar banyak tapi begitu sekali datang banyak, begitu stop 10 tahun kagak datang terus. Sengsara juga. Yang penting mudawamah, continue-nya itu. Biarin duit sih banyak, asal rutin aja. Gak apa-apa. Tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Hidup di alam bayangan. Terlepas kaki dari akar kenyataan. Hidup ini kan kenyataan, harus dihadapi secara nyata. Islam ini agama yang wajar, hiduplah secara wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Artinya apa? Kalau memang kita cangkir, lalu minta air seember, kan lebihnya mubazir. Cangkir, minta air diisiin seember. Buat apa lebihnya? Bukan makom kita. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Siapa sih kita ini? Jangan ibadah baru ala kadarnya, sikap udah kayak wali. Iyalah kalau wali cuma sujud, permohonannya makbul. Kenapa? Dia dengan Allah itu nggak ada jarak. Kita, lapisan dosa kita yang bikin jarak. Makanya sering dijelaskan ya. Kalau ada hadis, siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim, dia lewat di atas air, beku itu air, dia bisa jalan di atas air. Bismillah saja bisa jalan di air. Tapi kan soalnya kemudian, bismillahnya orang yang bagaimana? Model kita, maaf lah, 1000 kali baca bismillah, lewat di empang, tenggelam kita. Bukan bismillahnya yang lain. Yang baca mentalnya, pribadinya yang lain. Makom kita belum di situ. Kalau memang makom kita masih harus berusaha, berusaha. Bahwa nanti Allah berikan rizki lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka, itu sih urusan Allah, itu sih haknya Allah. Tapi urusan kita harus berusaha sebagaimana harusnya kita berusaha. Ya, emang jodoh dari Tuhan, apanya pakai nyari, nanti juga aja datang cuma nenek-nenek kali. Bekerja, berusaha. Jangan terlalu panjang angan-angan. Hiduplah secara nyata, apa adanya, yang wajar-wajar saja. Tinggal di gubuk reot, hidup pakai gaya jet set. Ngagul dah. Sama merek mobil kenal banget, mobil orang-orang. Udah bukan main kalau ngomong dah. Di atas awan hidupnya. Di atas awan. Ngomong kagak ada yang kecil. Gak pakai juta udah. Miliar. Triliun. Ngerokok tetap aja ngombe. Silahkan mengharap burung terbang tinggi. Tapi punai di tangan jangan dilepas. Realitas apa? Idealisme boleh terbang setinggi langit. Tapi kaki tetap berpijak di alam realitas. Ayo kita ngambil contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah itu kan dikasih fasilitas. Tapi nggak ngandelin. Buktinya apa? Nabi hijrah ke Madinah. Itu kan manusia. Posisi kita terjepit. Ayo hijrah, berangkat. Nggak ngandelin Tuhan. Pojokin nih, dikepung. Kirim deh apaan kayak biar pada mampus nih orang ini. Enggak tuh. Enggak. Walaupun beliau punya mukjizat. Tapi nggak ngandelin. Kenapa kita nggak lihat itu? Perang Uhud kalah. Berlumur darah dari kakinya yang mulia itu. Kalau ngandelin mukjizat, apa pantas Nabi kakinya sampai berdarah? Apa pantas sampai kalah? Kenapa enggak rekes, simsalabim, hancur musuh? Tidak, beliau tidak tercabut dari akar kenyataan. Beliau manusia, hidup dan berjuang secara manusiawi. Perkara Allah mau kirimkan mukjizat, itu haknya Allah. Waktu di Taif, saudara masih ingat. Dilontari dengan batu, menghindar ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril, Muhammad, innallaha amaroni an uti'ak. Allah perintahkan saya datang menemuimu di sini untuk mendengar komandomu. Sekarang apa mau kamu? Kalau mau kau orang Taif yang melontari kau dengan batu hancur, saat ini saya angkat Jabal Uhud. Saya timpakan mereka biar mati semua. Bagaimana? Dalam keadaan terpojok. Dilemparin batu, dikeroyokin, menghindar ke kebun anggur. Turun Jibril nawarin bantuan. Apa jawab Nabi? Jangan Jibril. Jangan. Saya diutus bukan buat ngancurin orang. Saya ini rahmah bagi alam. Tapi kamu disambitin. Biarin. Saya berjuang jangka panjang Jibril. Kalau sekarang mereka ingkar. Barangkali nanti anak-anaknya mau beriman. Saya tungguin anak. Kalau anaknya kafir lagi Muhammad, cucunya. Oh, susah Muhammad, susah. Kenapa? Bagaimana bapak begitu anak? Gak begitu. Lalu mau kamu apa? Saya mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka yang nyambitin saya. Karena mereka enggak tahu. Disambitin, berdarah, yang nyambitin didoakan. Pada satu sisi ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi. Pada sisi lain ini menunjukkan Nabi juga mengatur strategi secara manusia. Tidak simsalabim. Tidak tercabut dari akar kenyataan. Padahal kita kalau lagi kepepet ada yang nolongin, kan demen banget. Kali mah kalau kita yang jadi Nabi tuh. Disambitin orang, turun Jibril. Bagaimana hancurin? Sikat Jibril dah. Habisin aja, habisin.